Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini pun bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini masih suasana Natal. Kita membaca firman ini mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali. Tapi sesungguhnya apa maknanya firman ini bagi kita? Setiap tahun, di akhir tahun biasanya selalu ada berita atau viralnya berita, apakah benar Yesus lahir 25 Desember? Karena 25 Desember itu musim dingin. Kita sudah mempercayai mitos ini bertahun-tahun tanpa cek and recheck sebenarnya yang terjadi. Sebelum masuk dalam firman ini, saya ingin sampaikan, sebetulnya itu sudah sering saya sampaikan. Bethlehem itu adalah sebuah kota di wilayah pegunungan Yudea. Situasinya berbeda dengan Eropa. Musim dingin di Bethlehem itu paling kira-kira suhunya antara 15 derajat Celcius turun kira-kira 8 derajat Celcius. Salju itu biasanya turun di bawah 0 derajat. Kalau saudara pergi ke Israel, di wilayah utara biasanya turun salju, yaitu di Gunung Hermon. Tapi Bethlehem bukan Hermon. Bethlehem itu kota pegunungan. Maka tidak ada salju setiap tahun. Tapi pola pikir orang barat ini sudah meracuni kita. Sehingga kita kadang-kadang umat awam menjawab itu menjadi bingung. Dibayangkan salju, apalagi kalau pohon terang selalu ada kapasnya yang melambangkan salju. Itu kan gambarannya orang Eropa. Kalau orang Jawa menyambut Natal dengan kupat dan lepet juga boleh saja. Itu nilainya sama, karena sama-sama tidak benarnya. Ya toh? Masa Tuhan Yesus makan kupat? Itu sama yang terjadi orang Eropa, bukan Israel. Israel ya Israel. Kadang-kadang kita melihat Israel dengan suasana Eropa. Di situ ada gembala-gembala misalnya. Gembala-gembala menggembalakan dombanya di waktu malam.
Lah masa malam musim dingin ada gembala yang menggembalakan domanya? Dibayangkan lagi Eropa. Gak usah jauh-jauh, Anda ke Australia bulan Desember musim panas. Karena belahan bumi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Padahal yang disebut padang gembala di situ, ini menurut analisis dari seorang ahli namanya Alfred Edersheim. Dia mengatakan begini, di Israel dia mendasarkan buku-buku orang Yahudi sendiri. Salah satunya itu namanya Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu orang Yahudi punya itu. Nah, Misnah sumber itu ditulis kira-kira abad kedua. Berarti kira-kira 100 tahun setelah peristiwa. Lalu orang mengatakan, ini kan berita setelah 100 tahun nggak bisa dipercaya Pak. Lah lebih nggak bisa dipercaya mana? Beritanya orang bule abad 19 atau berita orang Yahudi abad kedua? Kalau kita belajar sejarah baru tahu. Anda membaca sejarahnya Majapahit. Nah, saya itu ingin anak-anak kita yang muda-muda karena kadang tidak suka sejarah, akhirnya mendengar saya jadi suka sejarah. Itu gara-gara guru sejarahnya kurang pinter cerita. Makanya anak-anak sekolah itu kan nggak suka sejarah, ngantuk kan? Karena yang disuruh menghafal itu angka-angka tahun. Diponegoro perang tahun 1825 sampai 830 bosen. Padahal mestinya kalau kata Bung Karno, bukan abunya sejarah, tapi apinya sejarah yang harus kita pelajari. Api itu apa? Semangatnya, kobaran semangatnya itu, bukan angka-angka tahunnya. Nanti kalau sudah Anda tahu peristiwanya, tahu spirit di balik kejadian-kejadian itu, angka-angkanya hafal sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, zaman Majapahit itu kita memiliki dua sumber ya. Yang pertama namanya Buku Negara Kertagama. Itu ditulis oleh Empu Prapanca. Tapi Negara Kertagama itu ditutup setelah kematian Raja Hayam Wuruk. Nah setelah Hayam Wuruk masih ada raja-raja kan? Wikramawardhana, Suhita, Kertajaya dan seterusnya. Sampai terakhir namanya Kertabumi. Itu tidak ada catatannya. Apakah berarti kita malas untuk tidak merekonstruksi sejarah Majapahit? Tidak. Kalau tidak ada sumber primer itu ada catatan sejarah dari yang bersangkutan. Misalnya kitab Injil itu sumber primer. Karena apa? Ditulis oleh murid-muridnya Yesus, mengalami peristiwanya. Gitu loh kira-kira. Sejarahnya Bung Karno, yang nulis Bu Fatmawati, siapa yang tidak percaya? Bung Fatmawati istrinya Bung Karno, ya kan? Yang nulis Ruslan Abdul Ghani, menterinya Bung Karno, tentu percaya. Tapi kalau tidak ada catatan yang sejaman, catatan dari saksi mata, catatan yang sejaman. Misalnya tulisannya Tengku Abdurrahman dari Malaysia yang waktu itu konfrontasi dengan Bung Karno. Itu sumber kedua. Sumber kedua kelemahannya apa? Kelemahannya ya dia musuhnya Bung Karno. Nanti jelek-jelekin Indonesia kan? Tapi sejelek-jelek apapun opininya terhadap Indonesia, dia hidup sejaman dengan Bung Karno. Gitu loh saudara-saudara. Jadi belar sejarah itu penting. Maka tidak ada sumber tentang masa akhir Majapahit, hanya sayup-sayup terdengar. Maka yang dilakukan adalah sumber 100 tahun kemudian. Lah ini lebih penting ketimbang sumber yang muncul 500 tahun, 600 tahun kemudian. Apalagi kalau diklaim. Tadi malam Jumat Legi saya mendapatkan wangsit dari misalnya kakek Gajah Mada. Memang Gajah Mada kakekmu apa? Ya kan? Terus itu kepercayaan tidak bisa dijadikan rujukan. Gitu loh. Jadi umat Kristen itu mesti pintar. Untuk apa? Untuk memahami bahwa imannya itu sungguh-sungguh terjadi seperti yang tercatat dalam Alkitab. Nah, kira-kira seperti itu. Maka sumber Misnah ini abad kedua ini menceritakan gembala-gembala itu ada dua tipe katanya. Tipe yang pertama itu namanya Eluhen Bayitot, yaitu gembala-gembala yang menggembalakan domba rumahan. Nah, domba rumahan itu apa? Domba-domba biasanya orang Yahudi pada abad pertama
Rumahnya jangan dibayangkan rumah joglo kayak orang Solo. Rumah-rumah di Bethlehem itu dari gua-gua. Jadi karena tekstur tanahnya itu tinggi, rendah, ya. Terus ini ada gua-gua. Anda pergi ke sana, maka rumah itu didirikan di atas gua biasanya. Karena tanahnya itu memang unik, ya. Nah, yang di bawah itu biasanya untuk menaruh domba-domba pada malam hari. Kalau siang hari dikeluarkan di padang. Malam hari khususnya pada musim dingin dimasukkan ke ruangan. Itulah yang disebut palungan. Jadi jangan menggambarkan palungan itu dari kayu kayak kandangnya orang Purwokerto, bukan. Yang disebut kandang itu ya cerukan-cerukan batu, lalu ada palungan seperti tempat minumnya binatang itu ditaruh di dalam rumah. Yang paling atas itu namanya ruang tamu. Bahasa Yunaninya kataluma. Jadi gambarannya seperti itu loh. Itu domba yang pertama. Nah, domba-domba pertama itu domba yang dipelihara bait rumah. Bayitot di rumah-rumah. Yang kedua itu adalah luhen midbariot. Midbar itu padang gurun. Jadi gembala-gembala di padang gurun. Lah gembala-gembala di padang gurun itu pun masih dibagi dua lagi. Gembala-gembala biasa. Artinya di padang gurun biasa. Pada musim semi, kira-kira kalau kita ini bulan Maret lah kira-kira ya. Maret atau awal April. Kalau bulan Ibraninya namanya Nisan. Itu dilepaskan di padang. Nanti kira-kira pada awal bulan Oktober, itu nama Ibraninya bulan Marcheswan, itu ditarik ke dalam. Itu domba-domba biasa. Tapi ada domba khusus. Domba khusus itu disebut domba-domba yang sengaja dipelihara di bait Allah. Kenapa dipelihara di bait Allah? Untuk menyiapkan korban-korban persembahan di bait suci. Nah, itu disebutkan dalam traktat Sekalim Yahudi tadi. Behemah Senimetsef Mirusalayim Viet Migdal Eder. Domba-domba yang ditemukan di sebuah tempat antara Yerusalem sampai ke menara kawanan domba. Migdal Eder itu menara kawanan domba. Itu nubuat dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8. Wahai menara kawanan domba. Itulah kira-kira para gembala yang ditemui malaikat. Dan malaikat berkata, jangan takut karena pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu setelah menerima berita itu, kamu akan menemui seorang anak yang dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam suatu palungan. Maka gembala itu tadi, para gembala tadi meninggalkan padang tadi, namanya itu adalah padang gembala. Sampai hari ini di Bethlehem, itu ada tempat yang namanya Bet Sahur. Kenapa disebut sahur? Nama itu dinamakan oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu, karena di tempat itu para gembala berjaga pada waktu malam. Lah berjaga itu bahasa Arabnya sahur. Maka kalau puasa Ramadan sahur itu kan, itu Bet Sahur. Dari Bet Sahur menuju Bethlehem itu kira-kira 1,6 kilometer. 1000 langkah kalau ukuran zaman dulu datang ke Bethlehem menemui bayi Yesus. Sekarang paham kan? Jadi itu nggak usah ngomong Natal di salju kok ada itu bukan Eropa ini. Ini Timur Tengah, Timur Tengah itu beda dengan Eropa. Makanya lepaskan ketergantungan kita untuk mendengarkan orang yang bukan saksi sejarah. Dulu saya percaya itu loh. Saya kan orangnya enggak gampang percaya. Tapi sejak tahun 2000 saya koreksi pemahaman itu, dan waktu itu saya selenggarakan seminar di Jakarta tahun 2000. Lalu saya undang tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh Kristen. Saya masih ingat waktu itu yang hadir dari kalangan Kristen pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Dari kalangan Islam yang hadir
Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Datang, mereka tertarik dengan tema itu. Bahkan Pak Eka Darmawan Putra sempat nelpon saya, mengatakan, apa benar Mas? Kan Natal itu kan kelahiran Dewa Matahari. Ternyata tidak benar Pak, saya bilang. Loh kok bisa orang itu gampang percaya itu loh. Kelahiran Dewa Matahari itu baru dirayakan, itu namanya titik balik musim dingin. Itu tahun 247 Masehi. Oleh kaisar namanya Aurelius. Tanggalnya pun bukan 25 Desember, tapi 3 Desember sampai 23 Desember, bukan 25 Desember. Kemudian ketika ada kaisar yang dulunya Kristen kemudian balik ke agama pagan, menjiplak Natal ini dan diterapkan untuk Dewa Matahari yang tak terkalahkan, namanya Natalis Sol Invictus. Nah, kita percaya dengan Ensiklopedia Americana, Ensiklopedia Britannica seolah-olah itu benar, padahal itu 1000% salah. Saya ini bersyukur saudara-saudara, tahun 98 saya sempat mengunjungi sebuah biara Kristen Ortodoks di Wadi El Natrun, Mesir. Ketika itu secara tidak sengaja, ketika saya ke perpustakaan biara itu, saya menemukan sebuah buku kuno, ya, judulnya itu adalah Coptic Didascalia Apostolorum. Lalu buku itu saya copy, ya, lalu kemudian saya bawa pulang, saya baca. Buku itu bahasa Koptik dan bahasa Arab. Nah, bingung toh? Kalau Kristen kok bahasa Arab lah, karena di Indonesia biasanya yang Arab itu harus Islam. Lah di Timur Tengah orang Kristen Arab juga banyak. Itu kira-kira pada pasal 18 buku Didascalia Apostolorum itu ditulis tahun 189 Masehi. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari dirayakan oleh Kaisar Aurelius. Tertulis di situ pada pasal 18. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, saudara-saudara kami, tahfutu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan Id milad Sayyidina Yesus Al-Masih, yaitu Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin, pada tanggal 25 fi syahri tasai'i lil Ibraniyin, pada bulan keempat Ibrani. Bulan keempat Ibrani itu 25 bulan Kislev, yang tepatnya kira-kira 25 Desember. Itu tahun 189. Anda percaya Ensiklopedia Americana buatan orang bule, atau Anda percaya dengan saksi mata yang di Timur Tengah? Ini akibatnya gereja kita ini tercabut dari akar sejarah. Makanya gampang digoncang. Setiap Natal, yang penting kan bukan tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hati kita. Itu jawaban orang saleh tapi salah. Saudara tahu? Itu sering kita dengar. Lalu dari pihak luar yang memang skeptis terhadap iman Kristen mengatakan tanggalnya aja nggak jelas apalagi yang diberitakan. Kan gitu kan? Makanya setiap tahun haram perayaan Natal. Itu bukan kelahiran Yesus, kelahiran Yesus yang lain katanya. Lah itu yang terjadi. Bahkan banyak orang yang meninggalkan iman Kristen gara-gara katanya iman Kristen tidak bernilai sejarah. Nah itu saudara-saudara dampaknya. Sebelum tahun 189, kira-kira tahun 126, itu Telesporus pertama di Roma sudah mengatakan setiap malam Natal, berarti 24 Desember, hendaklah kamu nyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo. Sampai hari ini lagu itu dinyanyikan. Dari tahun 126 Masehi sampai 2023. Gloria
Deo, bahasa Latin. Itu ditulis ya tahun 126. Lah waktu itu orang Roma itu, gereja barat kan, gereja itu ada gereja barat, gereja timur. Gereja barat tuh bahasanya Latin. Lukas pasal 2 ayat 14 itu bunyinya lengkapnya dalam bahasa Latin. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus buna voluntatis. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya.